Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Sansan TV. Bagaimana kabar kalian ini? Waduh, ini baru punya waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol di depan kamera ini aku ini. Aduh, jadi kepotong waktunya banyak ini teman-teman, karena sekarang tiap pagi harus bikin pelet ya, karena untuk pelet ini kan aku ngeluarin pelet cekar ya, yang seperti ini teman-teman. Ini pelet cekar, ini aku bikin sendiri. Jadi dia tiap pagi itu di depan rumah sama adikku berdua itu bikin pelet hampir setiap hari. Habis itu jemur, nanti matah-matahin. Makanya kan kalau di pelet cekar ini matahinnya pakai ini teman-teman, pakai tangan, jadi satu persatu dipatahin gitu. Jadinya ya pendek-pendek seperti inilah ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, jadi aku mau berterima kasih juga sama kalian yang sudah percaya sama pelet cekar ini. Hampir 1 bulanan ini menempati posisi pertama untuk pelet ikan terlaris di Shopee. Alhamdulillah, terima kasih ya. Tapi bukan ini sih yang pengen aku obrolin kali ini teman-teman. Jadi dalam beberapa hari ini itu lagi rame tentang treatment maru ya. Ini ramenya di salah satu grup Cana di Indonesia lah ya. Jadi itu ada mana ya, bentar ya, ini ada satu foto tentang treatment ikan gabus Maruliudes ya. Nanti fotonya aku taruh di sini. Jadi untuk treatment maru ini ada beberapa tahapan teman-teman. Maksudnya ada beberapa kategori untuk bunga, untuk bar, untuk warna. Nah, seperti ini. Tapi sebelumnya ya, aku tuh bukannya aku nggak setuju tentang treatmentnya seperti apa. Cuma ada salah satu tambahan dari foto ini yang bikin aku nggak srek teman-teman ya. Tak bacain ya. Jadi kalau untuk treatment ikan gabus, untuk bunga itu cacing tanah, ulat Jerman, ulat Hongkong, air bening plus heater outdoor lampu 24 jam ya, itu masih masuk akal lah ya. Untuk heater itu kan itu cuma tambahan opsional. Jadi kalau ikan taruh di outdoor kedinginan artinya harus di heater, atau biar marunya nggak nguncup. Nah, untuk warna nih, untuk warna ada udang basah, ada pakai pelet maxi, pelet yellow, udang kering super. Nah, ini juga masih masuk akal teman-teman, masih masuk akal. Nah, untuk bar ini pakai jangkrik, maggot, pakai pelet red blood parrot ya, ini masih oke lah ya, ini masih oke. Untuk mata merah, udang basah, udang kering, kondisi tenggelam, air ekstrak daun ketapang, atau pakai kayu secang. Nah, ini juga oke lah ya, karena aku juga sudah membuktikan pakai udang basah saja. Ini ikan-ikan di belakangku matanya juga sudah merah. Jadi kalau kalian memang pengen membuat mata merah pada ikan kalian, kalau YS itu memang kecilnya belum terlalu merah, tapi setelah beranjak dewasa dia akan memerah. Tapi juga tergantung pakannya. Kalau untuk udang basah itu dia mempercepat teman-teman, mempercepat proses mata itu menjadi merah. Bisa coba aja lah, bisa 3-4 bulan kalian coba full udang basah ya, nanti matanya akan merah insya Allah. Tapi yang bikin aku nggak srek itu gini teman-teman, ini ada tambahan, ada catatan 70% kembali ke genetik ikan. Ada yang ikan bakatnya bunga, ada yang ikan bakatnya warna. Kalau hoki warna akan naik bareng bunga. Nah, oke lah ya, kalau memang menurutku memang ada ikan yang memang bakatnya itu lebih ke bunga. Jadi saat dia kecil beranjak dewasa, ada yang bakatnya muncul bunganya duluan, tapi ada yang bunganya itu dikit tapi warnanya malah yang abduluan. Itu aku juga setuju. Cuma untuk kata-kata 70% kembali ke gen itu apa ya, masih agak bingung teman-teman. Itu gimana cara untuk menghitungnya, apakah sudah ada riset atau belum? Nah, ini yang kemarin membuat aku bertanya di salah satu post di grup Cana itu. Wah, hebat bener bisa ngeklaim
data fix 70% kembali ke bunga. Itu gimana hitungannya? Nah, itu banyak sekali teman-teman. Jadi memang aku itu agak iseng ya, agak iseng untuk komen ke pos-pos yang berkaitan dengan gen. Karena jujur saja untuk aku sendiri, aku lebih sreknya itu kata-kata bakat, bukan gen teman-teman. Karena untuk gen, khususnya untuk maru itu kan susah untuk untuk dijelaskan. Karena untuk maru sendiri, ikan ini masih tangkapan liar teman-teman. Sementara kalau kita bicara gen, sifat turunan dari indukan, itu kan kita harus tahu indukannya seperti apa dulu, riwayat leluhurnya seperti apa. Nah, di maru enggak, di maru itu kita ambil dari pengepul, misalnya pengepul itu ya ambil dari nelayan-nelayan yang ada di Kalimantan atau yang ada di Sumatera untuk maru Sumatera. Nah, itu gimana kita bisa tahu kalau ikan gen ini berasal dari turunan yang bagus, terus beranggapan bahwa ikan dari turunan yang bagus itu gennya akan bagus. Nah, itu gimana caranya untuk mengetahui indukannya teman-teman. Selama ini aku terus ngejar itu, waduh, bukan ngejar sih, untuk berdiskusi kepada orang-orang yang terus bicara tentang gen bagus, gen ini. Ketika aku tanya cara untuk mengetahui gen yang bagus itu seperti apa, mereka jawabnya ya yang cari yang babynya itu aktif, cari baby yang itu yang gondrong, cari babynya itu yang bunganya sudah kelihatan. Nah, kalau menurutku itu bakat teman-teman, bakat bukan gen. Kalau gen itu kan kita harus melihat dari apa ya, ilmu biologi kan, itu kan genetik ya, harus panjang lah pokoknya kalau ngomongin gen itu teman-teman. Nah, jadi bukan bermaksud untuk menggurui atau apa ya aku gitu kalau di Facebook itu komen tentang orang-orang yang selalu mengarah ke gen, khususnya pada maru ya. Ya cuma pengen tahu saja sih, karena kan dari diskusi itu kita bisa menambah ilmu teman-teman. Jadi dari aku yang mungkin opininya seperti ini, nanti bisa dipatahkan dengan opini yang lain, dan seperti itu teman-teman. Karena memang jujur saja, kita flashback dulu ya. Jujur saja awal aku memelihara cana itu aku tidak tahu apa-apa teman-teman. Aku tidak tahu apa-apa, bahkan sampai sekarang pun aku tuh masih nganggap bahwa aku itu masih awal, masih belum ada apa-apanya. Bahkan di Jogja sendiri, Sansan TV itu bukan siapa-siapa teman-teman, bukan siapa-siapa. Ikut kontes juga bahkan bisa dikatakan tidak pernah. Tidak banyak orang yang mengenal Sansan TV. Jadi di Jogja itu Sansan TV bukan apa-apa. Jadi ya itu tadi teman-teman. Jadi awal-awal aku memelihara cana itu aku tidak tahu apa-apa gimana caranya, dan itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalaku ini. Gimana caranya untuk bikin bunga, gimana caranya untuk ini dan nah itu aku bisa dapat dari diskusi teman-teman. Dari diskusi saat itu yang jadi jadi kiblatku itu adalah di grup ISC, Indonesian Snakehead Club. Itu dulu itu banyak sekali diskusi yang isinya itu daging semua, isinya ilmu semua yang kita bisa belajar di situ teman-teman, dan itu keren loh. Aku dari yang tidak tahu apa-apa akhirnya bisa tahu, terus akhirnya bisa menerapkan apa yang didiskusi itu, kemudian aku terapkan di ikanku sendiri, aku pelajari, terus aku modifikasi sesuai dengan kondisi ikan-ikanku. Karena kan memang treatment, khususnya kita bicara tentang treatment ya, treatment maru itu kan banyak sekali teman-teman, banyak sekali metodenya. Ada yang dia pakai air ketapang untuk memunculkan warna, ada yang pakai air bening, ada yang polosan tanpa substrak, tanpa pasir merah, pasir malang dan lain sebagainya, ada yang tanpa background, ada yang pakai pasir hitam, ada yang semi outdoor dan lain sebagainya. Itu banyak teman-teman. Nah, itu yang aku pelajari ya di situ. Jadi aku tiru, aku modifikasi sesuai dengan ikanku di sini. Kemudian sesuai dengan pengalamanku. Oh, jadi kalau diginiin itu ikannya lama-lama jadi seperti ini, kalau diginiin lama-lama ikannya jadi seperti itu. Nah, itu teman-teman, dari diskusi-diskusi seperti itu
akhirnya bisa sampai sekarang aku bisa mengetahui, ya bukan mengetahui ya, karena memang kita tebak-tebakan saja sih. Jadi kalau di tempatku ini kan aku suka main air bening lampu 24 jam, karena menurutku untuk proses pembentukan bunga itu kita harus menurunkan warnanya dulu, kita harus agak sedikit membuat buluk ikannya. Nah, makanya aku pakai air bening untuk mempercepat proses pertumbuhan bunga. Karena untuk maru ini kan banyak yang setuju kalau proses treatment itu tidak bisa berbarengan, jadi hasilnya tidak akan maksimal. Warna dan bunga itu tidak bisa naik secara berbarengan. Pasti ketika bakat warna akan naik, bunganya akan sedikit turun. Tapi kalau bunganya akan naik, warnanya akan turun. Nah, seperti itu, banyak juga yang setuju teman-teman. Nah, balik lagi ya ke ini ke foto yang tadi nih teman-teman, dengan catatan 70% kembali ke genetik ikan. Nah, itu kan artinya kita hanya punya 30% kemungkinan untuk membuat ikan kita menjadi bagus. Nah, bayangkan saja nih teman-teman, kita piara ikan misalnya dari kecil bertahun-tahun, kita hanya punya persentase 30% untuk membuat ikan menjadi bagus. Itu kan kayak apa ya, kayak nggak masuk di logika teman-teman. Kalau menurutku ya, kita udah bertahun-tahun nih dari kecil misalnya kita beri pakan yang terbaik, kita beri treatment yang bagus, cuma persentasenya 30% ikan itu akan jadi bagus. Ya gimana ya, mending kita cari yang bagus aja ya, kita cari yang bagus saja. Terus jadi bingung ya aku yang ngomongnya ya. Ya intinya gini teman-teman, kan kayak nggak fair sekali ya ketika kita sudah mencurahkan semua tenaga, mencurahkan banyak treatment, terus treatment itu kan juga banyak uang, tapi kita punya hanya 30% kemungkinan untuk membuat ikan bagus. Itu kan kayak, kalau menurutku nggak masuk di logika teman-teman. 70% kembali ke gen, 30% artinya hanya treatment untuk membuat ikan itu menjadi bagus. Ya menurutku itu agak susah diterima. Nah itu yang pengen, malah jadi bingung aku mau ngomong apa ya. Jadi itu yang akhirnya membuat aku berdiskusi sama orang yang di situ. Tapi jawabannya terkesan muter-muter teman-teman ya. Ikan itu kan dari tangkapan liar, nanti treatment seperti ini. Terus ada juga yang mending masnya beli deh 2 indukan, yang satu bagus, yang satu jelek, nanti bisa dibuktikan sendiri. Ya bukan jawaban dari apa yang saya pertanyakan gitu loh teman-teman. Karena di post itu kan aku cuma pengen bilang gimana sih caranya untuk membuat data 70% ke gen, 30% treatment itu hitung-hitungannya seperti apa. Apakah sudah melalui riset, sudah melalui uji coba. Katakan misalnya kita piara 100 ikan nih, nah terus berapa persen ini kira-kira yang ikannya jadi bagus, berapa persen yang jadi buluk, ya gitu teman. Intinya itulah, jadi kesannya itu malah muter-muter, dan akhirnya karena makin lama nanti makin panjang, akhirnya ya sudah, akhirnya aku bisa menyimpulkan dari mana 70% itu berasal. Nah ya seperti itu ya teman-teman ya, kita ngobrol-ngobrol. Kalau menurutku memang untuk ikan itu kita harus cari bakat yang bagus dulu, ditambah dengan treatment kita yang terbaik. Insya Allah kita akan menghasilkan ikan yang bagus teman-teman. Jadi ya seperti yang aku bicarakan yang dulu, kalau ada anggapan ikan burik di treatment pun akan tetap burik, yaitu akan rancu juga, salah juga. Karena sekarang ini kan banyak juga adik-adik kita yang baru mulai miara. Nanti takutnya kalau mereka dapat informasi yang salah, nanti akan tambah salah kaprah teman-teman. Kayak misalnya maru itu harus simet, sementara tahunya mereka simet itu cuma bar kanan sama bar kiri sama. Padahal simet itu kan simetris, letak posisi bar kanan dan bar kiri itu juga kalau bisa sama persis.
jumlah barnya sama, itu baru simetris. Bukan hanya kanan kiri barnya sama jumlahnya, cuma bentuknya beda-beda. Terus ada juga ini yang sekarang pulkra itu harus yellow spot. Kalau dulu yang penting biru, wah udah keren teman-teman. Kalau sekarang harus yellow spot. Nah itu yang mungkin banyak yang menerima informasi yang salah, menerima kata-kata yang keliru, akhirnya jadi kebenaran, jadi kebiasaan. Ya sorry nih teman-teman, kameraku akhirnya mati karena tadi waktu aku bikin video juga baterainya tinggal dikit. Ya seperti itu tadi aja ya, kita ngobrol tentang treatment maru, tentang kata-kata 70% balik ke gen dan lain sebagainya. Ya semoga ini bisa jadi bahan diskusi juga untuk kita-kita. Kalian bisa komen lah tentang opini kalian seperti apa. Kalau menurutku sendiri, kata-kata 70% balik ke gen dan 30% itu selama hanya opini pribadi ya tidak akan bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Jadi itu cuma bukan nilai yang fix ya. Setiap orang bisa mengeluarkan kata-kata itu bukan 70% tapi 60%, yang lain itu bisa 50%, yang lain bisa 40% dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengeluarkan data fix misalnya 70% itu juga harus ada risetnya, jadi kita bisa menjelaskan seperti apa, dari mana data itu berasal. Oke, gitu aja. Terima kasih dan maaf ini aku pakai kamera HP, mungkin suaranya tidak akan sebaik waktu aku pakai kamera yang gede. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, bye.